Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Febiola, kelas 11 JKD 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 11 yaitu Header Channel. Di sini saya akan membuat topologinya dulu. Kita tambahkan dua switch. Di sini ganti namanya. Lalu kita hubungkan dengan kabel automatic 4 kali. Nah, untuk cara menghilangkan label interface-nya, kalian bisa ke menu option, lalu preference, lalu ke ini elevation-nya ini kita tidak dicentang ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwa hanya satu port saja yang menyala ya teman-teman, yang lainnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth under switch itu adalah 400 MB, tapi karena hanya satu port saja yang menyala, maka bandwidthnya itu hanya 100 MB saja. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu menyatukan seluruh port ini. Untuk menyatukan seluruh port ini kita bisa pakai header channel. Jadi secara fisik itu akan ada 4 kabel, tapi kalau secara logikanya itu hanya akan ada satu kabel. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang jenis-jenis header channel. Header channel itu sendiri memiliki 3 jenis, yaitu LACP, PAGP, dan layer 3. Di sini kita catat. Nah, saya akan bahas satu persatu tentang LACP, PAGP, dan layer 3. Jadi LACP itu open standar, berarti contohnya itu ketika switch dengan switch ya teman-teman. Jadi ini bisa pakai LACP. Sini kita edit. Nah, itu sesama switch. Nah, saya akan bahas dulu tentang LACP. Di sini kita nyalakan dulu ininya. Option, preference, lalu elevation-nya. Nah, lalu saya akan terangkan dulu switch-nya. Di sini kita buka yang switch ini satu. CLI. Sini kita enablekan dulu, lalu config. Nah, di sini kita masuk ke in range FA 0/1 sampai 4 karena dia itu memiliki 4 interface. Lalu kita switch port mode terang. Bisa kita enter. Nah, lakukan juga di switch stick 2. Maaf. Nah, lalu saya akan membuat channel grupnya. Di sini kita ketikkan channel min group. Lalu tanda tanya. Nah, jadi ini kan ada range angka 1 sampai 6. Kita bisa membuat grupnya itu sampai 6. Di sini saya akan membuat grupnya yaitu 1. Lalu kita ketikkan mode tanda tanya. Nah, di sini kan ada aktif, auto, disable, on, dan pasif. Nah, ini itu bagian pada LACP itu ada dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, kalau aktif itu berarti mengecek, kalau pasif itu berarti menunggu. Nah, saya akan membuat kalau switch 2-nya itu menggunakan pasif. Sini mode pasif. Lalu kita enter. Di sini kita close dulu. Nah, di sini kita juga konfigurasi ke switch 1. Nah, kalian ini percepat ya teman-teman. Terus ini kita ke bagian option, preference, voice-nya kita nonaktifkan. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman, karena kan dijadikan satu grup. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang PAGP. PAGP itu sesama switch Cisco. Sini kita tambahkan ini mapnya. Nah, tetapi kalau yang LACP juga bisa digunakan oleh sesama switch Cisco. Jadi kalau sesama switch Cisco itu bisa menggunakan LACP dan juga PAGP. Tetapi di sini untuk yang sesama switch Cisco saya akan pakai yang PAGP. Nah, di sini saya akan tambahkan switch multilayer.
Di sini kita sambungkan menggunakan kabel automatic. Kita gunakan 3 kabel. Nah, di sini kita ke menu option, preference, lalu always-nya kita centang. Nah, jadi switch 2 itu terhubung ke multilayer melalui FA0/5 dan /7. Nah, kalau yang multilayer 0/1 itu sampai 0/3. Nah, di sini kita buat grup dulu di switch 2. Sini kita buka switch 2. Nah, di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke in range FA0/5 sampai 7. Kalau sudah kita enter, lalu kita mode terang. Nah, lalu kita buat grupnya. Nah, ini saya modenya ini 2 ya, grupnya yang kedua. Lalu, nah untuk PAGP juga ada 2, yaitu auto dan desirable. Nah, kalau auto itu yang menunggu, nah sedangkan desirable itu yang mengajak. Nah, di sini saya akan pakai yang desirable. Nah, lalu kita juga konfigurasi di multilayernya. CLI, ini di sini no. Lalu kita ke enable. Nah, lalu config. Sini kita masuk ke in range FA0/1 sampai 3. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini kita harusnya switch part terang encapsulation .1Q. Lalu kita enter. Nah, lalu kita baru switch mode terang. Di sini multilayer itu ke mode terangnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita buat channelnya juga di sini channel ini group 2 mode desirable harus sama ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba matikan labelnya. Kita ke option, preference, sini kita mengaktifkan. Kita next saja semisal. Nah, di sini kita lihat di switch multilayernya, kita buka. Di sini kita isi dulu, lalu kita cek dengan dulu SH, header, channel, summary. Sini saya singkat. Nah, bisa lihat di sini ada keterangan SU ya, teman-teman. Nah, untuk kalian bisa lihat di sini bagian flex ini. Nah, S itu artinya layer 2. Kalau I itu artinya in use, berarti layer 2 itu masih digunakan. Nah, terus kita juga akan membahas layer 3. Nah, kalau layer 3 itu kita bisa pakai mode yang on. Nah, di sini saya akan tambahkan switch yang multi layer lagi. Sini. Nah, lalu kita hubungkan lagi dengan 3 kabel automatic. Nah, lalu untuk melihat portnya saya nyalakan dulu di sini. Kita ke option, preference, lalu always. Nah, switch multilayer 1 itu terhubung ke switch multilayer 2 melalui port 4 sampai 6 ya, teman-teman. Nah, kalau yang multilayer switch yang 2 ini itu melalui 0/1 sampai 3. Nah, berarti kalau di switch Cisco itu kita kan harus terang. Nah, kalau misalkan multilayer kita itu bisa menggunakan IP, misalnya di switch multilayer 1 itu IP-nya itu 10.10.10.1. Nah, terus multilayer 2 itu 10.2. Nah, di sini kita tambahin dulu. Nah, di sini kita buka multi layer di switch 1. Nah, di sini kita masuk ke range FA 0/1 sampai 4. Maaf, 4 sampai 6.
Kalau sudah kita enter. Nah di sini kita no switch port. Nah maksud dari no switch port itu berarti kita menonaktifkan interface yang 4 sampai 6. Terus kita buat grupnya. Di sini kita ketikkan channel min group 3. Modenya itu kita tanda tanya dulu. Nah di sini itu ada on ya teman-teman. Nah on itu bisa kita pakai untuk yang layer 3. Nah di sini kita ke mode on. Di sini itu kita masukin port 3. Lalu di sini kita kasih IP FPF 10.10.10.1 lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu sudah kita enter. Nah kita juga konfigurasi di multilayer 2. CLI ini no, sini ke enable, lalu config. Nah kita masuk ke image FA0 slice 1 sampai 3. Lalu no switch port. Lalu kita buat grupnya channel group 3 mode on, ini harus sama. Lalu kita ke port 3. Lalu kita IPF 10.10.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Sudah kita enter. Nanti kita cek dengan sh header sum. Ini saya persingkat ya teman-teman. Nah di sini keterangannya itu menjadi RU ya teman-teman ini. Nah itu maksudnya itu adalah ini R itu layer 3, lalu U itu berarti in use, berarti layer 3 itu digunakan ya teman-teman. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 11 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.